mengakhiri nama Taruna Wasana Dr. Fernando nota 2001-353 dari kelas Anda di 414. Izin banget pada kesempatan siang hari ini sehingga saya untuk memaparkan terkait seminar proposal yang saya ajukan pada siang hari ini, di mana proposal saya ajukan dengan judul penataan lalu lintas kawasan Pasar Tagok di Kabupaten Bogor dengan dosen pembimbing pertama Pak Refli dan dosen kedua Pak Dr. Siti Sarjana. Bagian latar belakang saya mengambil kawasan Pasar Tagok ini, di mana pada dasarnya masyarakat Kabupaten Bogor ini terdapat di Padalarang, di Kecamatan Padalarang yang memiliki pusat kegiatan di Padalarang. Dan pada hasil pengamatan yang sudah saya lakukan selama kemarin kegiatan PKL, saya mendapatkan 7 segmen luas dan 3 simpang yang membentuk segmen yang membentuk kawasan Pasar Tagok itu sendiri. Dan dari hasil pengamatan yang saya dapatkan bahwa terdapat ruas jalan yang losnya itu adalah F, di mana los yang memiliki F itu di ruas jalan raya ruas jalan raya Purwakarta 1 dengan level of service F, di mana ruas jalan ini memiliki visi rasio sebesar 0,78 dengan kecepatan rata-rata 24,99 km per jam dan pada lalu lintas 0,4409 SW per jam, sehingga pada jam-jam peak hour pada ruas jalan ini terdapat kemacetan. Dan bukan hanya kemacetan saja, pada kawasan ini terdapat juga parkir on street dan juga pedagang kaki lima yang mengakibatkan kinerja lalu lintas pada kawasan tersebut menjadi turun. Lalu dari adanya latar belakang yang saya sampaikan bahwa terdapat identifikasi masalah, di mana yang pertama efektifnya pada ruas jalan terdapat akibat adanya kegiatan Pasar Tagok. Kemudian yang kedua ada kurangnya penataan dari pedagang kaki lima maupun dari si parkir on street ini, sehingga kinerja yang diakibatkan kegiatan tersebut jadi kurang efektif. Dan kemudian ada rumusan masalah, di mana pada penelitian kali ini saya akan mengambil terkait bagaimana kinerja lalu lintas pada saat existing. Yang kedua, bagaimana karakteristik pejalan kaki dan parkir off street pada kawasan Pasar Tagok. Dan yang terakhir, bagaimana upaya atau penanganan usulan yang akan dilakukan pada kawasan Pasar Tagok. Kemudian dari maksud penulisan skripsi ini untuk memberikan solusi dari permasalahan yang timbul dari permasalahan penelitian yang sudah saya sampaikan di latar belakang tadi. Dan maksudnya dan tujuannya itu untuk mengetahui kinerja lalu lintas yang ada di Pasar Tagok saat ini, dan kemudian mengidentifikasi karakteristik dari pejalan kaki maupun parkir on street tersebut di kawasan Pasar Tagok. Kemudian memberikan usulan penyelesaian permasalahan pada kawasan Pasar Tagok. Kemudian ruang lingkup yang saya ambil pada penelitian kali ini adalah di mana penelitian saya ambil ada pada kawasan Pasar Tagok, dan kemudian pelaksanaan ini berfokus terhadap penata fasilitas baik pejalan kaki maupun pedagang kaki lima. Kemudian teknik analisis ini digunakan pada penelitian skripsi ini, saya menggunakan metode PKJI 2023, dan kemudian tidak menghitung biaya perencanaan, pengadaan maupun pemasangan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian analisis yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah menggunakan analisis kinerja ruas jalan, persimpangan, pejalan kaki, dan kemudian parkir. Berikut adalah nilai studi yang saya ambil, di mana terdapat 7 ruas jalan dan 3 persimpangan, di mana terdapat ruas jalan dimulai dari segmen ruas jalan Padalarang 4 sampai ruas jalan Padalarang 5, kemudian diambil Gambir Pulang, lalu Purwakarta 1 sampai Purwakarta 2, kemudian Ciliwung. Dan simpangnya ada simpang Purwaya Cibali, simpang Tagok, kemudian simpang Ciliwung. Berikut adalah beberapa hal yang saya sampaikan, di mana dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada, kemudian dari identifikasi masalah yang ada diperlukan data-data primer dan data-data sekunder. Kemudian setelah data-data tersebut didapatkan, dilakukan pengolahan data.
Kemudian dari pengolahan data didapatkan analisis data, di mana analisis yang saya kerjakan pada penelitian kali ini adalah terkait kinerja lalu lintas, pejalan kaki, dan parkir. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, maka saya akan memberikan usulan dari analisis yang sudah saya kerjakan ketika ada permasalahan. Lalu melakukan perbandingan sebelum dan sesudah adanya penataan, kemudian bisa layout, usulan, dan kemudian kesimpulan dan saran. Berikut adalah timeline atau jadwal penelitian yang saya lakukan dimulai dari bulan Februari sampai bulan Juni nanti, di mana diawali dengan penyusunan proposal skripsi dan diakhiri dengan sidang akhir atau seminar hasil, di mana seminar hasil akan dilaksanakan di bulan Juni. Kurang lebih mohon maaf. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Arianto. Itu dulu. Sambil alat tulisnya dulu ya. Duanto Fernando. Ya. Saya ingin pertama sebelum masuk ke materi saya tanya, ini formatnya sudah sesuai dengan acuan belum? Sudah Pak. Sudah, kayak beda sama yang tadi ya? Format tata saya Pak. Nah, nanti kamu cek sama teman-temanmu ya. Siapa? Mana yang benar saya juga nggak tahu. Ini yang salah. Ini yang salah. Yang lainnya salah. Makanya kan, pertama itu dulu ya. Kamu cek formatnya, punya ini yang benar apa yang salah, saya kurang paham. Kamu cek lagi. Siapa? Kayaknya yang salah kayaknya. Tadi yang lain sama. Nah, nanti kayaknya yang lain ukuran tulisannya ini berapa ini? Siapa untuk yang tulisan bab itu 12 Pak. Terus nanti baru Iya. bab itu Jadi, 11. perasaan saya beda sama yang tadi. Gitu ya, Pak? Kalau ini di penomoran Pak, penomoran juga beda sendiri. Ya, antara itu dulu ya. Keseluruhan, saya ngomong itu berarti keseluruhan, tidak hanya ini. Seluruhnya dicek. Kamu punya salah atau tidak? Coba banding sama yang lain. Gitu ya, format tulisannya. Nah, judulmu adalah penataan lalu lintas kawasan Pasar Tako. Variabelnya apa Anda? Siap, variabel yang ada saya ini terkait kepenataannya Pak. Penataan lalu lintas. Siap Pak. Nah, kenapa sih kamu meneliti penataan lalu lintas di Pasar Tako? Siap ini Pak. Pentingnya apa tuh? Ini Pak, seperti dari penelitian hasil yang pernah saya lakukan selama 4 bulan terakhir ini, saya kemarin itu Pak di Kabupaten Bandung Barat, memang pada kawasan ini memiliki setidaknya aktivitas yang cukup tinggi Pak. Jadi aktivitas yang ada pada pasar tersebut Pak. Jadi mengakibatkan kinerja ruas jalan yang ada pada ruas jalan yang berdampak langsung dengan pasar tersebut, jadinya berakibat gitu Pak. Dan setelah saya kemarin saya sampaikan kepada dinas perhubungan setempat bahwa memang diperlukannya menata pada kawasan tersebut Pak. Oke, jadi di data empirismu ini kan dapat dari PKL kemarin. Siapa? Itu ada visi rasio, ya, Siapa? kecepatan, padatan, itu ada ya. Siapa? Nah itu kan udah kamu dapat nih. Kalau di riset namanya data empiris. Siapa? Nah, saya ingin juga kamu memberikan ini narasi. Jadi kamu nanti di bawahnya itu, yang pertama adalah ya narasi bahwa kamu penting melakukan penelitian ini, ya, di bawahnya. Selain dari dukungan data empiris tadi, tapi dari narasinya. Dasar dari adanya penatapan itu. Bukan, dari narasi dari kamu jelasin bahwa penelitian ini di mana? Takok ini penting ya, masa takok ini penting kenapa? Tapi dari narasimu sendiri juga. Nanti tambahkan kalau jika mungkin ya terkait dengan peran penting penataan lalu lintas dari teori referensinya apa, gitu ya. Jadi mendukung ada data empiris, ada data teoritis, sama narasi untuk mendukung kajiannya.
Itu ya, jelas ya. Itu di pendahuluan. Kemudian di kajian pustaka, karena itu ada beberapa subbab. Nah, tadi beda, tadi pakai A, B, ini pakai 3.1, 3.2. Yang benar yang mana tuh? Sebentar kamu cek lagi. Siapa? Ya. Tadi yang sebelumnya pakai A, B gitu. Semuanya. Ini pakai 31, 32. Ya. Makanya saya juga belum tahu pasti yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kamu cek lagi. Nah, itu ada subbabnya kajian pustaka. Ada penata lintas, transportasi, MRL, pintu jalur jalan, ya kan? Ini buka itu. Nah, sampai 35 ini ada persimpangan, pejalan kaki. Siapa? Itu di subbabnya kan, subbabnya parkir. Nah, di atas awal masing-masing subbab itu harus definisi subbabnya apa. Nah, itu angkutan 31 penataan lintas. Penataan lintas adalah nanti definisi dulu. Transportasi adalah MRL adalah ya karena variabel adalah penataan lintas yang paling penting itu sebenarnya. Yang lainnya hanya mendukung, tapi kamu tulis berarti harus kamu lengkapin. Ya, termasuk kinerja simpang adalah gitu. Ini definisi yang clear. Nah, nanti sampai dengan jalan kaki ya, parkir dan seterusnya. Itu harus kamu pastikan ada definisinya di subbab masing-masing. Karena kajian pustaka ya, mengkaji pustaka ya, yang dia. Nah, sekarang saya tanya metode penelitian, metodemu apa? Metode saya kuantitatif, Pak. Nah, kenapa kuantitatif? Karena perhitungan yang saya lakukan di sini perhitungan pasti itu, dan perhitungan itu bukan dari sisi hitungan, Pak. Hitungan. Tapi referensinya nggak ada acuan kuantitatif. Kuantitatif itu yang tadi saya sampaikan, yang kita analisisnya pakai PKJI, Pak. Enggak, maksudnya definisi kuantitatif itu apa? Belum ada. Kenapa kamu mau pakai kuantitatif? Iya, ya, kamu kan pakai rumus perhitungan. Nah, terus gambaran bahkan alir kok ada terpisah pun. Iya. Coba cek lagi halaman 23, 24 tuh. Nah, ini terpisah gitu ya? Coba di sini kan tadinya saya biar tidak kosong gitu, jadi saya isi ke atas ya, Pak. Lalu ya bukannya kalau Ya, nanti harus diperbaiki ya. Jangan terpisah. Kecuali kalau gambarnya gede banget, nah, nanti bisa disesuaikan lah itu ya. Oke, saya masuk ke metode udah. Sekarang ke bagian alir. Ya. Penataan lalu lintas ya. Nah, untuk penataan lalu lintas ini itu ada, saya lihat data primernya ada data ruas jalan, parkir, jalan kaki, data kecepatan. Udah ada semua. saya sudah ada, Pak. Udah hari PKL kemarin. Sampai, Pak. Untuk mendapatkan datanya bagaimana caranya? Survei, Pak. Surveinya dilakukan kapan atau waktu atau jumlah responden atau gimana? Siap, untuk respon dan sebagainya tidak ada, Pak. Tidak ada, makanya bagaimana? Pakai jumlah kendaraan yang melintas pada saat itu, Pak. Nah. Dalam satu waktu, Pak. Semuanya sama caranya gitu, beda-beda, Sama, Pak. Hampir sama, Pak. hampir sama. Sudah dijelasin cara untuk mendapatkan data ini? Siap. Ada di mana? Di teknik analisis, Pak. Di cara mendapatkan data di survei itu Sepertinya belum, Pak. belum ada. Belum ada. Siap. Iya. Karena ini adalah metode, jadi langkah cara untuk mendapatkan data harus dijelasin di pengumpulan data. Ya. Siapa tahu nanti masing-masing survei itu beda, ya kan? Dan pengumpulan data primer itu, siapa tahu beda. Ya kalau sama kan bisa kamu taruh di paling atas. Caranya tuh seperti ini, satu doang cukup. Tapi kalau beda ya kamu jelasin masing-masing. Paham nggak? Siapa, Pak? Isi, Pak. Ini menambahkan, Pak. Mungkin yang tadi terkait yang Bapak sampaikan, sebenarnya itu sudah masuk di kinerja ruas jalan, Pak. Cuman Halaman berapa? kinerja ruas jalan, Pak. Di halaman Di halaman 16, Pak. 16. Kinerja ruas jalan. Di sini sudah terdapat Pak Teguh, derajat kejenuhannya juga, serta
tingkat control level of service apa? Nah, maksudnya bukan itu. Kan misalnya kamu, oke, saya tanya, kamu mau mendata pejalan kaki caranya gimana? Mau survei tipe pejalan kakinya Pak, dari caranya. segi baik menyusuri maupun menyeberang Pak. Nah, berarti kamu tahu nggak caranya? Caranya tahu nggak kamu cara Tahu, survei? Pak. Ayo kamu jelasin cara melakukan survei itu. Di sini pas surveinya itu dilakukan berdasarkan per 15 menit Pak. Nah. Per 15 menit setelah itu lalu dilihat di sepanjang segmen tersebut kita lihat berapa selama 15 menit pertama, kita lihat berapa pejalan kaki yang melintas maupun dari segi karakteristik menyeberang maupun menyusuri jalan tersebut. Iya itu. Kamu jelasin di teknik pengumpulan data. Siapa? Itu kan di jalan kaki. Kalau data parkir sama nggak? Beda kan? Siapa? Nah, nanti kamu jelasin juga. Itu di metode biar clear jelas. Jadi Pak, berarti untuk penambahan terkait penjelasan tentang pengumpulan data itu di bawah Di teknik pengumpulan data. di teknik pengumpulan data. Pas kan? Kan kamu ngumpulin data dengan survei A, survei B, survei C. Caranya survei A seperti ini, caranya survei B seperti ini. Tahu ya? Siapa Pak? Itu tambahan aja, aman paling satu alinea gitu. Ya kan? Siapa? Oke. Saya masuk lagi ke analisis. Analisis saya sesuaikan di tujuan. Tujuan satu apa dong? Saya tujuan satu kondisi existing saat ini Pak, di kondisi kinerja Lalu lintas. Nah, kamu mengukur kinerja di analisis. Ini masih belum betul ya. Di halaman berapa jadi penjelasannya? Siap untuk yang teknik analisis ya Pak? Teknik analisis ada di halaman 29 Pak. Tuh. Jadi kamu menghitung kinerja keduanya pejalan kaki parkir, terus pemesan masalah. Oke, berarti untuk menghitung kinerja berarti 441 itu Siap, Pak. sampai berapa tuh? Sampai ke halaman yang halaman 36 Pak. Ya. Kalau bisa sih di kinerja di Bakanlari itu kinerja lalu lintas yang diukur apa aja, kinerja simpang gitu, apalagi gitu. Siap, isi Pak. Masing-masing. Isi Pak. Nah. Yang tadi maksud Bapak itu berapa? Yang di belakang ada berapa? Ya kan itu ada analisis data tuh. Siapa? Kan misalnya pertama kan kinerja lalu lintas sesuai tujuan. Yang diukur apa aja mungkin di dalam kurung apa saja. Itu nanti dimasukkan ke belakang ada Pak. Nah, biar baca situ udah jelas. Nanti kamu kan jabarannya di ini kan, di halaman 30-an ini kan. Ini yang detailnya seperti itu. Apa lagi? Sama parkir jalan kaki. Terus kalau yang pemecahan masalah, caranya gimana? Ada nggak? Tujuan 3. Tujuan itu nanti ketika dibaca pada saat zona lagi masuk ke 5 Pak. Dimasukkan di hasil. Siap ya Pak. Tapi kan harus caranya bagaimana? Anda harus ada. Cara memecahkan masalahnya bagaimana? Kan harus dijelaskan di metode. Setelah nanti perhitungan itu menggunakan metode yang di awal tadi dijelasin Pak. Di cara menghitung perhitungan kinerja masyarakat. Cuma kan perbandingan saya ini tidak menggunakan Pak. Sehingga metode yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode PKJ tersebut juga Pak. Sehingga rumus-rumus yang digunakan pun sama seperti rumus-rumus yang sudah disampaikan pada di kajian pustaka tersebut Pak, 3 Pak. Jadi nanti pembatasan ini juga sudah tidak ada Pak, karena memang usulannya nanti pemindahan parkir on street dan pemindahan juga pedagang kaki Pak. Iya, maksudnya kan kamu kan mau mengusulkan pemecahan masalah itu dasarnya dari mana? Siapa? Kamu jelas ya ada. Di sini berarti nanti saya tambahkan terkait subbab usulan permasalahan itu. Ya, bukan subbab, maksudnya apa ya? Masuknya di
Ya di bawahnya itu masuknya ke mana? Di atasnya jadwal penelitian itu loh. Nanti kamu nanti jelasin cara ukuran pemecahannya mau seperti apa. Kamu jelasin. Karena ada di tujuan. Kamu harus menjelaskan dulu sebelum kamu melakukan. Caranya langkahnya dulu jelasin. Jadi merencanakannya seperti apa, ya? Ditambahin penjelasannya. Berarti isi Pak, izin menambahkan terkait pemecahan masalah. Pemecahan masalah, ya kamu tambahin subbab juga boleh, nggak apa-apa. Intinya, isi Pak, saya Pak. Berarti dari pemecahan masalah ini saya menjelaskan bagaimana cara saya memecahkan permasalahan itu Pak. kan ada di tujuan tadi kan? Siapa? Ya, kan tujuan 3 kamu belum jelasin. Belum ada kan? Saya belum ada. Nah iya itu, kamu tambahkan itu. Terus referensi. Oh ini banyak tulisan Arab memang kamu bisa. Ini aku yakin ini salah ketik kamu. Banyak tulisan Arab. Kamu buka referensi dasar pustaka. Siapa sih Pak? Itu kan kemarin sudah saya coba convert lagi Pak. Nah, kamu nginput di mendeley-nya itu pasti ada yang salah. Kamu nggak cek ulang di kanan. Cek ulang itu salah. Ya. Sudah Pak, cukup. Ya, coba. Oke. Oke, dari saya ya. Pertama buka halaman 2 deh. Halaman 2 saja, latar belakang halaman 2. Oke, sudah. Yang paragraf pada pengamatan sudah kan? Ada kan pada pengamatan yang telah dilakukan. Dibaca deh. Saya bisa menjawab izin membaca Pak. Pada pengamatan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan survei secara langsung kemarin. Salah. Secara langsung kemarin maksudnya apa? Siapa maksudnya pada pelaksanaan PKL Pak? Enggak, artinya gitu. Kalau kemarin hari Sabtu kemarin. Jangan cerita ini kan proposal. Kamu ibaratnya belum ngapain, masukkan itu. Belum survei ini, belum survei itu, belum dapat data ini, belum dapat data ini. Harusnya kan gitu ajarnya ya. Jadi jangan bilang sudah survei, kecuali dari pengamatan di lapangan dah sudah cukup. Itu namanya prasurvei. Atau kalau mau mencuplik dari laku silakan berdasarkan hasil PKM Kabupaten Bandung Barat itu sering macet urusannya. Kemudian pada kawasan ini sudah langsung bilang segmen 2 dan 3 simpang ya. Saya juga berarti kemarin saya kira langsung dimasukkan ke Segmentasinya nanti di bab 2. di bab 2 boleh. Segmentasinya nanti Jadi ya. secara garis besar sih saya hanya menyebutkan nama jalan secara keseluruhan serta berarti nama keseluruhan itu. Atau kalau mau ini bukan segala masalah kalau salah satu aja antara lain jika pembetul begini terdapat di jalan antara lain jalan apa satu dan ada di dan terdapat di Kasipang salah satunya adalah Simpang. Nah, 7 segmen di Kasipang biasanya 14 saja. Ceritanya di sana. Ini juga berarti memutuskan poin Pak. Berarti nanti di sini yang saya sampaikan atau saya tuliskan di sini secara bukan sudah disampaikan itu Pak. Dari jalan raya Purwakarta satu aja kan? Saya kira Pak. Oke, salah satu juga. Iya sudah. Kan salah satu. Namanya jalan raya Purwakarta satu bukan? Bukan Pak. Ada berapa segmen? Ada sebenarnya ada sekitar 6 segmen Pak. 6 segmen. Yang di sana yang lewat di Pasar Takut cuma yang satu saja. Yang langsung ke pasar tadi cuma satu Pak, itu partisip Pak. Ya sudah, bilang aja nggak usah pakai satu. Isi Pak, tapi kan nanti ke arah yang belok kiri itu kan masuk ke sana juga Pak. Dan itu kan masuk ke dalam segmen 2 ya Pak. Oke, Berarti ini aja.
Ada dua kan? Siapa? Satu dan dua nanti yang dipakai satu dan dua. Siapa? Karakteristiknya sama atau tidak? Berbeda Pak. Berbeda. Ini mau ngambil yang mana? Yang satu kan? Yang satu, Pak. Ya sudah. Yang dalam dua kata ini yang letaknya di kawasan pasar Pak Bob, punya alternatif ini dan ini silahkan saja. Tapi nggak usah pakai ini. Berarti pakai pembahasan terkait dengan second keyboardnya itu gimana? Iya kan? Oh berarti itu nanti dijelaskan. Pokoknya di sini jangan ada satu, dua, tiga, segmentasinya itu nanti orang awam tuh nggak tahu. Oh ternyata di sana ada jalan raya yang kurang kata satu toh, kan nggak tahu, ya. Jangan ini orang di suku nggak tahu nih jalan kurang kata satu itu gimana, kan nggak tahu kan. Maka kalau untuk itu orang awam lah membaca ya, jangan sama. Kalau kamu ngomong harus tahu. Oke, kemudian di ruang lingkup deh, halaman 4. Poin 5 sama 6 nggak usah lah ya. Itu ruang lingkup bukan? Saya kemarin berapa saya masukkan Pak? Di sini menyampaikan apa Iya, saya iya, masukkan Pak. Jadi berfokus itu hanya terhadap si pengantar saja. Jadi itu Ya pasti kan kita orang dulu juga pada takut. Gak usah dengan kalimat itu kan orang awam udah tahu. siapa? Ya nggak mungkin kamu pakai kawasan panorama Malimpung kan nggak mesti. Terus membandingkan kinerja itu kan tujuan. Bukan tujuan sih. Akhirnya kan waktunya itu. Terus nggak bisa. Siapa? Cukup lokasi, pakai analisis apa, tidak pakai apa, gitu. Selesai. Bukan macam-macam. Terus gambar 8, halaman 8. Digambar oleh siapa? Siapa di PKR Pak? Agendanya ada apa saja? Sebenarnya ada terkait Skalanya 1:berapa? Yang kelihatan kan? Banget. Terus halaman 9. Yang hitam-hitam tulisannya apa? yang perlu itu Pak. Itu pasal takutnya Pak. Kan bisa kebaca. Siapa? Tidak kecil lagi. Oh, ini sih. Kalau foto kecil ya saya koreksi. Terlalu kecil. Siapa? Apalagi peta kok ini banget. Mirip. Mirip. Gak ada yang tahu. Nama jalannya harus kelihatan. Itu ya, kalau punya petanya siapa ya tadi ya? Tadi gede kan, ada nama jalannya kelihatan terus kan. Cipatik ini punya siapa ya tadi yang bahas? Dimas Pak. Nah, Dimas tuh. Gede-gede tuh kelihatan tuh luas jalan ini, luas jalan itu. Ya, dia punya Dimas kan, gede-gede nah. Ini nggak kelihatan. Foto-fotonya ini. Kenapa ini cinta? Siapa tidak Pak? Terus ke halaman 18 deh. Sudah? Siapa tidak Pak? Oke. Dari mulai 1, 2, 3, 4 itu kan mengacu rumus. Siapa? Yang namanya mengacu itu kan dari masa lampau ya. Jadi ini ditulis dulu. Mengacunya itu dari depan mengacu ke belakang, atau kalau mengacu lampiran sekalian ya. Lampiran 1 boleh, maksudnya lampiran. Jangan mengacu rumus yang ada di bab 4 kan belum jadi. Jadi dari bab 4 mengacu di bab rumusan di bab 3 boleh. Ini mengacunya ke rumusan di bab 4 kan lucu nih. Atau kalau nggak usah saya kalimat ini rumusan ini nggak usah. Kan nanti kan tetap muncul di sana kan. Ya udah ya. Lalu sama di bagan alif ya.
daripada ada kotak melayang sendirian bibir, mending dianalisis kotak analisis data sudah tuh analisis data 1, 2, 3 Masuk sistem iya daripada melayang sendirian. Ya, ini yang lain tadi udah banyak sama Pak Yudi, terutama ini di penomoran. Kenapa enggak ganti penomoran ABCD? Siapa Pak? Hah? Siapa Pak? Atau saya sih usulnya gini ya. Nanti skripsi pakai yang nomor ini, nggak usah sekalian deh. Itu sih usul saya. Beda ya? Beda. Beda sih. Skripsi jadi kayak gitu. Dia panduannya kayak gitu. Kalau di proposal lah di sini, makanya itu kan dari saya kan gitu Mas. Jadi takutnya tujuannya gitu, wah daripada ngerti lah. Tuh, ya oke, cuma jadi berkurang ini. Siapa? Ya, itu dia. Cukup Pak? Cukup, Pak. Oke, cukup dari saya. Silakan ditutup. Laporan gimana? Enggak usah, jawab aja. Kurang lebih mohon maaf Pak. Saya akhiri.